Adegan berpindah ke Quen, yang menyerang Gravien dengan kekuatan penuh. Gravien terpental jauh akibat serangan tersebut, tetapi masih berhasil menstabilkan dirinya dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Adegan berlanjut dengan serangan besar menggunakan kekuatan ilahi yang disebut Thousand Spell of Arsene, yang menghasilkan banyak sinar gelap melesat ke arah Quen. Quen bersiap menghadapi serangan tersebut dan satu persatu berhasil menghindari semua sinar gelap itu. Gravien, yang terkejut, mengomentari kemampuan Quen dalam menggunakan sihir. Ia mencoba menyerang dengan kekuatan besar, sebuah ledakan masif yang menyebar ke sekelilingnya, namun Quen tidak terlalu terpengaruh. Sebaliknya, Quen malah meningkatkan kekuatan roda api miliknya dan bergerak menuju serangan itu. Dalam pertempuran itu, Quen menggunakan senjatanya untuk membelah ledakan menjadi dua bagian. Gravien sangat terkejut karena sihirnya berhasil dipotong di tengah-tengah, dan Quen maju dengan tombak untuk menyerang lebih dekat. Gravien kemudian melancarkan serangan baru yang disebut Arsene 1000, dan menganggapnya sebagai serangan pamungkas. Namun, sebelum serangan itu mencapai Gravien sepenuhnya, Tenzi tiba-tiba muncul dan menendang Gravien dengan sangat keras ke mulutnya, membuat Gravien langsung tak berdaya. Serangan itu begitu kuat hingga menyebabkan Gravien terpental dan terbuka identitasnya. Ternyata Gravien adalah seorang wanita yang cantik, dan semua yang melihat kejadian itu tercengang. Di tengah kekacauan itu, Niwa muncul dan menegur mereka karena bersikap ceroboh, memperingatkan Gravien untuk tidak terus melawan, karena jika Tenz tidak menolong, Quen kemungkinan besar sudah mengalahkannya. Niwa memberi Gravien satu kesempatan terakhir untuk memutuskan apakah ia akan bergabung dengan mereka melawan para dewa atau tetap berada di sisi dewa yang telah menahan mereka di sini untuk hiburan. Gravien terlihat merenung dalam-dalam. Saat itu, sebuah panah energi hitam dilemparkan ke arah Tenzio dan Niwa. Namun Gravien menggunakan sihirnya, Arsene 243, untuk menciptakan tembok es, sehingga serangan itu terhenti. Dengan jelas, ini menunjukkan bahwa Gravien akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan sisi mereka. Gravien menjelaskan bahwa ia awalnya memilih sisi para dewa karena berpikir bisa mengalahkan mereka, tetapi melihat perjuangan mereka memberi harapan bahwa bersama-sama mereka dapat menghadapi para dewa. Namun tiba-tiba, sebuah panah emas muncul dan menebas Gravien hingga tak bisa bertahan di tempat. Di saat yang sama, terdengar suara memperingatkan bahwa mempercayai pengkhianat bukanlah ide yang baik, karena di saat terakhir mereka akan menyerang dari belakang. Semua orang terkejut karena suara itu berasal dari God of Sun Ho. Saat Ho melihat sekelilingnya, ia melihat Yun sedang bertarung hebat dengan ayahnya. Ayah Yun tampak tidak memberikan performa terbaiknya. Hou Yi melancarkan serangan besar. Namun Tenz dan Niwa bekerja sama untuk menahan serangan tersebut. Quen dan Tenji juga menyerang Hetan, tetapi Hetan dengan mudah menghindari semua serangan itu. Nifa yang berdiri di belakang kemudian menyiapkan serangan penuh yang disebut Master Ball, yang begitu kuat hingga melempar Hou Yi jauh ke belakang, membuatnya tertimpa batu-batu besar. Saat itu, Gravien yang masih hidup muncul, membuat Mimin terkejut karena ia masih selamat. Gravien menyadari bahwa Quen, Tenzi dan Nifa bekerja sama untuk menghadapi Hou Yi. Hou Yi awalnya mengira mereka akan lari, tetapi mereka justru menyerang. Suara ledakan terdengar, dan adegan berpindah ke Iwan yang berada di tengah kehancuran, dikelilingi mayat-mayat. Iwan terlihat sangat ketakutan, dan seorang pria yang hampir tidak bisa bertahan mencoba berbicara padanya, mempertanyakan alasan Iwan melakukan semua itu. Iwan merasa tidak mungkin ini terjadi, tetapi Hetan muncul untuk menyerangnya. Iwan berhasil menahan serangan Hetan. Hetan terkejut melihat Iwan tetap bertahan. Iwan menyadari bahwa yang ditampilkan Hetan sebelumnya adalah ilusi dari memori Iwan sendiri, bukan serangan nyata. Katur kemudian menjelaskan bahwa dalam sejarah, Iwan benar-benar telah membunuh anaknya, meskipun tidak ada bukti pasti, namun kisah itu tetap terjadi dalam sejarah mereka. Hetan memahami apa yang akan terjadi dan bersiap. Keduanya berteriak menggunakan kekuatan ilahi mereka yang disebut Met-Dreamer, sedangkan Iwan menggunakan Pillar of Hell. Di langit muncul sebuah pilar besar yang menghantam Hetan secara langsung. Ketika asap mulai menutupi lokasi itu, Iwan melihat seseorang datang di tengah kabut.
Orang itu menunggang kuda dan berasal dari organisasi yang sangat loyal pada Iwan, selalu menyingkirkan siapapun yang menentangnya. Ia membawa kelapa anaknya sebagai simbol loyalitas. Anak Iwan tidak bisa bertahan, dan tubuhnya menjadi saksi kengerian peristiwa itu. Iwan merasakan bahwa mungkin ia lupa banyak hal atau sengaja melupakan. Ia mengingat semua sejarahnya sebagai Iwan the Terrible, dan mulai memahami bahwa banyak rahasia tersembunyi dalam pikirannya akan dibuka. Iwan hampir tidak percaya dengan memori yang muncul, menangis karena mengenang anaknya, yang merupakan rasa sakit terbesar seorang ayah. Ia menyadari bahwa semua kekejaman yang dilakukan terhadap ribuan orang yang telah menyerahkan hidup mereka untuknya, sebenarnya berasal dari amarah yang menghancurkan dirinya dan anaknya. Segala memori baik dan buruknya muncul kembali, termasuk kenangan paling tragis saat ia kehilangan anaknya. Iwan menangis hebat, merasakan penderitaan seorang ayah yang kehilangan anaknya. Hetan kemudian menyerang kepala Iwan, menghentikan seluruh memori Iwan, dan permainan itu pun benar-benar selesai. Di sisi lain, Ho menegaskan bahwa ia berhasil menyelesaikan urusannya. Ia mengangkat Tenzi dengan rambutnya, sementara Nifa dan Tenzi terkapar tak berdaya di belakang. Ho mengatakan bahwa ia akan menghadapi musuh selanjutnya, menandai babak baru dari pertempuran yang terus berlangsung. Sementara itu, adegan berpindah ke Yun yang melancarkan serangan kuat ke ayahnya, tetapi ayahnya berhasil menghindar dengan mudah. Lemparan itu begitu kuat hingga hanya tekanan udara dari serangan tersebut mampu merusak batu di belakangnya. Ayahnya menegur Yaan karena terlihat sangat marah, namun Yaan tetap menunjukkan kemampuan maksimalnya. Ayah Yaan mendekat dari belakang, membuat Yaan menyadari kehadirannya dan menggunakan kekuatan ilahinya, Divine Power Dante Inferno. Saat api terangkat, Yaan melihat bahwa ayahnya sudah berada di dekatnya dan menendangnya sehingga Yaan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ayahnya kemudian mengeluarkan senjata dan menyerang Yaan dengan kekuatan besar. Dampak serangan itu sangat hebat, namun saat asap menghilang, Yaan tidak terlihat di tempat itu. Yan kemudian menggunakan kekuatan ilahi, sehingga dari tanah muncul banyak energi yang menyerang ayahnya, membuat ayahnya terkejut dan mulai mempertanyakan berapa banyak kekuatan yang dimiliki Yun. Yun menyebutkan bahwa ia sudah lama mempersiapkan diri untuk momen ini dan sekarang ingin membalas semua yang telah ayahnya lakukan. Ayah Yaan menyarankan bahwa jika Yaan benar-benar ingin membalas kematian ibunya, ia harus mencari orang yang benar-benar bertanggung jawab. Yaan memastikan bahwa orang tersebut sudah dibasmi, namun ayahnya memperingatkan bahwa masih ada satu orang yang bertanggung jawab, yaitu Yogi. Ayahnya menegaskan bahwa Yan tidak akan bisa melarikan diri dan menghadapi kematian dengan mudah. Ayahnya menekankan bahwa Yaan adalah anak yang keras kepala dan bahwa meskipun para dewa memberi mereka kesempatan kedua, Yan masih memikirkan masa lalu. Sementara itu, teman-teman Yan terlihat sudah terkapar tak berdaya di kejauhan. Melihatnya memimpin teman-temannya menuju bahaya, ayahnya mengejek Yun karena tidak lebih dari seorang pemula. Tiba-tiba sebuah portal terbuka di belakang Yaan, dan ayahnya masuk ke portal tersebut, dan langsung berada di belakang Yun, mengejutkan Yun. Ayahnya menyerang dengan pukulan yang sangat kuat, hingga Yun terdorong sampai menghancurkan batu di belakangnya. Dan ayahnya kembali muncul di belakangnya untuk menyerang, membuat Yun harus menahannya. Di tengah semua itu, Yun menggunakan kekuatan ilahi, Drums of Redan, yang menghasilkan gelombang supersonik, dan kemudian serangan muncul dari atas yang sangat kuat. Tetapi Yun langsung menggunakan portal untuk menghindari serangannya sendiri, dan terjadilah ledakan yang mengenai ayah Yun, namun serangan itu tidak berdampak besar kepada ayah Yun, dan bahkan, ayahnya mengatakan kalau dia akan serius, jika itu yang diinginkan Yun. Yun tersenyum bahagia karena akhirnya mereka berdua dapat menggunakan kekuatan penuh mereka dan pertarungan resmi dimulai. Namun tiba-tiba, sebuah panah mengenai dada Yun. Ayahnya hanya datar melihat reaksi Yun terhadap panah tersebut. Ho, yang berada di tempat lain, berkomentar tentang waktu yang telah dihabiskannya untuk bermain, dan melihat bahwa Hetan sudah dikalahkan 3 kali oleh serangan panah, membuat fokus bergeser pada Yun. Dalam keadaan itu, seseorang melancarkan panah hitam yang menimbulkan rasa terkejut, dan Ho yang melihatnya berteriak tak mengerti maksud herder menembakkan panah.
Hall menyadari bahwa di belakangnya tubuh para pemain muncul asap hitam dan tiba-tiba Hetan langsung menyerang Hou Yi dengan cepat. Sedangkan Yun kemudian menyerang ayahnya dengan tendangan kuat yang membuat ayahnya terpental jauh, sementara darah mengucur. Yun memberi apresiasi bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari ilusi Hetan. Hetan menjelaskan bahwa ia biasanya menggunakan memori orang-orang untuk melawan mereka, dan membuat ilusi memori monik sehingga seolah-olah kekuatan ilahinya terbatas. Namun, kenyataannya Hetan mampu memanipulasi realitas dengan ilusi. Semua orang yang seolah-olah terbunuh ternyata masih hidup dan telah disembuhkan oleh Kayla. Hetan menekankan bahwa karena mereka terlalu menghibur orang lain, mudah baginya untuk mengontrol pikiran mereka. Hou Yi bertanya kepada Chulhu mengapa ia memilih membantu manusia. Chulhu menjelaskan bahwa ini adalah God Game, di mana hanya orang lemah yang mati. Hou menganalisis situasi, melihat para pemain sembuh dan Ishii masih bertarung. Leon terkena pukulan langsung sehingga nyaris tewas, sehingga Hou menyadari bahwa semua tergantung pada dirinya. Ia memutuskan untuk menargetkan healer lawan terlebih dahulu, tetapi Kayla tidak terpengaruh dan malah mengundang serangan. Semua pemain lainnya menghilang, dan kemudian mereka melakukan serangan besar bersama sehingga Hou panik dan menembakkan panah. Di sini, Quen menggunakan senjatanya untuk menyerang Hou, yang berhasil menerima serangan dan menembakkan Sunset Barrage, sehingga banyak panah dilepaskan sekaligus. Niwa kemudian menggunakan kekuatan ilahinya, Master Bolt, yang menimbulkan ledakan besar dari tanah sehingga batu-batu terlempar ke udara. Tense, dengan mata tertutup, mulai memukul batu-batu itu satu persatu menggunakan bat baseballnya, menghancurkan semua serangan dan menimbulkan asap tebal yang membuat Hou bingung. Dalam kekacauan itu, tim pahlawan menunjukkan koordinasi sempurna. Quen menyerang Hou, tetapi Hou berhasil menghindar. Tense melompat untuk menyerang tengkorak Hou, tetapi segera lompat mundur ke belakang. Niva juga menggunakan sinar energi untuk menyerang Hou Yi. Namun Hou Yi menggunakan panahnya untuk menetralkan sinar energi yang ditembakkan Niva. Tiba-tiba, istri Hou muncul dan memeluknya, menyebabkan distraksi, dan ternyata itu adalah ilusi yang dibuat oleh Hetan untuk memanipulasi perasaan Hou. Yan melancarkan tendangan yang sangat kuat ke perut lawannya, dan tendangan itu begitu hebat hingga membuat lawannya mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Setelah itu, Yun memerintahkan semua orang untuk bersiap melakukan serangan terakhir agar mereka bisa mengalahkan Hou dan menghabisi satu dari para dewa. Semua orang pun menyiapkan serangan terakhir mereka, dan Quen menyerang Hou dengan cepat. Dalam benak Hou, saat itu, dewa bertanya mengapa Hou menunggu begitu lama sebelum meminum Elixir of Mortality. Hou menjelaskan bahwa ia menunggu agar bisa hidup bersama istrinya, karena hidup tanpa istrinya terasa seperti neraka. Dewa menanyakan apakah Hou bersedia melakukan apa saja untuk bisa bertemu istrinya lagi, dan Hou menjawab bahwa ia bersedia. Dewa kemudian menjelaskan bahwa meskipun apa yang Hou impikan bisa tercapai, jalan untuk mendapatkannya akan penuh dengan rintangan dan tantangan, dan semua tergantung pada bagaimana Hou menghadapi rintangan itu. Saat itu, pikiran Hou kembali pada kenyataan saat ini. Ia menyadari bahwa orang-orang yang menjauhkannya dari istrinya bukanlah para dewa, melainkan rintangan di jalannya sendiri. Selama berabad-abad, ia tidak menggunakan kekuatannya, namun sekarang waktunya telah tiba. Yun mulai memotivasi semua orang untuk bersiap. Quen sudah berada di tempat pertarungan ketika Hou melancarkan serangan ilahi, Divine Art, Human Killer. Serangan itu menghasilkan asap yang menyelimuti sekelilingnya dengan dampak yang sangat besar. Di antara semua jasad yang berserakan akibat serangan itu, Hou tetap mencari seseorang yang hilang. Tiba-tiba, Kayla muncul dan meletakkan tangannya di punggung Hou, membuatnya terkejut. Hou sempat meremehkan kekuatan seorang healer, tetapi kemudian menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak, dan kemampuan Kayla mulai memengaruhi tubuhnya. Kayla kemudian menjelaskan bahwa kekuatan ilahinya sebenarnya bukan hanya untuk menyembuhkan, melainkan Flash Waver, yang memungkinkan dia memanipulasi tubuhnya sendiri maupun orang lain, dan kekuatan ini semakin efektif saat ia berada dekat dengan target gelap. Kayla menyadari bahwa kekuatannya bahkan bekerja pada para dewa,
dan ia hanya menunggu momen ketika Hou lengah. Kemudian, Yun muncul meskipun terluka, dan tetap menyerang Hou. Yan melancarkan pukulan kuat ke wajah Hou, membuatnya terpental jauh bersama batu-batu di sekitarnya, yang menyebabkan Hou tidak bisa bertahan lagi. Mengetahui kematian Hou, herder yang marah berteriak namanya. Yun menegaskan bahwa ia akan menuntaskan permainan ini, sementara Kayla harus menyembuhkan yang lain. Yun bersiap untuk mengakhiri permainan itu, dan Kayla menegaskan bahwa ia belum menyembuhkan Yun sepenuhnya. Setelah disembuhkan orang Kayla, Yun langsung melesat cepat ke arah musuh, dan herder yang melihatnya mulai menembakkan semua panahnya, akan tetap Yun menghindarnya dengan lincah. Sementara Ishii, yang berada di lokasi lain, sedang melawan para pemain. Ia memainkan lagu untuk meningkatkan kekuatannya, dan serangan itu membuatnya langsung melesat dengan kecepatan maksimal ke arah Jai. Tiba-tiba, Yun muncul dan memukul Ishii dengan cepat, dan dampak serangannya hingga Ishii terpental-pental seperti bola. Yan kemudian memberi instruksi agar semua orang menyebar dan bergerak menuju garis akhir, sementara Ishii harus tetap menjadi fokus musuh. Semua orang mematuhi instruksi tersebut dan bergerak ke tempat yang aman. Yun diminta tetap bersama Jai, dan meskipun awalnya ragu, Jai menerima karena tidak ada pilihan lain. Di situ, muncul portal yang berisi Leon, yang langsung menyerang Yun. Yun dengan cepat menghindar serangan tersebut, namun Ishii berhasil mendorongnya dengan sebuah tendangan ke belakang. Yan menyadari kekuatan Leon yang bisa mengaktifkan berbagai kemampuan ilahi sekaligus. Leon memperingatkan Yun agar tidak terlalu percaya diri karena kekuatan kunci pertarungan ini adalah mengandalkan kemampuan sendiri, dan menegaskan bahwa mereka seharusnya bertarung dengan kekuatan asli, bukan mengandalkan trik atau kecurangan. Yun menanggapi bahwa ia akan tetap mendukung temannya jika diperlukan, dan Jai serta Yun pun siap menghadapi pertarungan terakhir. Yun memberikan izin pada Jai untuk menggunakan kekuatan ilahinya. Jai kemudian mengaktifkan konsol gamingnya, yang memicu kemampuan ilahinya, sementara adegan berubah dan memperlihatkan Ryan Asura, protagonis Aing, yang sedang berdiri di atas jasad monster yang telah dikalahkannya. Ryan menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan sebanyak mungkin mini game untuk bisa sampai ke tahap akhir dengan aman. Para pemain lain menekankan bahwa medan permainan ini penuh dengan jebakan dan monster berbahaya, sehingga tidak ada cara yang benar-benar aman untuk melewati labirin ini. Ryan menambahkan bahwa kemampuan penglihatannya terbatas, sehingga ia tidak bisa mengatasi semua bahaya sekaligus. Namun, Ryan percaya bahwa dengan menghadapi setiap rintangan, mereka bisa semakin kuat dan siap menghadapi lebih banyak tantangan dari para dewa. Aki mendukung Ryan, karena selama pertandingan mereka tetap berada dalam bahaya, sehingga harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Tiba-tiba, terjadi gempa, yang membuat semua orang terkejut. Ryan menggunakan kekuatannya untuk mengetahui situasi ini. Di sisi lain, Jai menekan tombol start pada konsolnya, mengaktifkan kemampuan ilahinya. Reaksi para pemain lain, termasuk Rishi dan Leon, menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari kekuatan luar biasa yang sedang mereka hadapi. Semua orang terkejut saat melihat kekuatan ilahi muncul dari konsol Yan. Dari konsol itu keluar sebuah Megazord yang dikendalikan Yan, dan ia langsung melancarkan serangan berupa hujan misil yang meluncur deras ke segala arah. Leon segera masuk ke dalam portalnya, sedangkan Shisha kabur dengan kecepatan penuh. Di sekelilingnya terdengar ledakan dan kehancuran di mana-mana. Situasi menjadi sangat kacau dan penuh dengan kehancuran. Yan mengamati dan menyadari bahwa jika berbicara soal kekuatan destruktif murni, kekuatan Jai memang paling kuat dari semua kemampuan ilahi yang pernah dilihatnya. Namun, kekuatan Jai memiliki kelemahan. Ia tidak hanya menyerang musuh, tetapi jika digunakan tanpa kontrol yang tepat, teman-temannya sendiri bisa terluka. Karena itulah hingga saat itu, Kyle dan Yan selalu melindungi Jai agar ia tidak perlu menggunakan kekuatan ilahinya secara langsung. Selain itu, efek samping dari kekuatan yang sangat kuat ini adalah semua orang di sekitarnya menjadi target. Di tengah situasi ini, sebuah portal muncul, dan Leon menyerang Jai dengan senjatanya. Namun, Yan berhasil menangkap serangan Leon dan segera mengaktifkan kemampuan ilahinya, sehingga Leon terhenti dan tidak bisa menyerang. Jai merasa cemas,
Tetapi Yan menenangkan dan meyakinkan J bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindunginya, sambil tetap meminta J untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam ronde ini. Sementara itu, J melihat kilas balik Yan yang sedang berbicara, dan Yan mengingatkan J bahwa meski kekuatan ilahinya berbahaya, ia tidak akan membiarkan J menghadapi situasi itu sendirian. Mereka kekurangan satu anggota yang bisa mengimbangi kekuatan dasar, sehingga Yan menawarkan kerjasama agar J tidak merusak kondisi timnya. Dengan begitu, mereka bisa melindungi J sambil memaksimalkan kekuatan destruktifnya. Di sisi lain, Ishii memainkan sebuah lagu untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dengan bantuan kekuatan ilahinya, ia bergerak dengan sangat cepat dan mampu menghindari semua misil yang datang, mendekati J dengan mudah. Ia bahkan berhasil menghindari misil yang hampir mengenai dirinya dan melompat ke udara, mempercepat kecepatannya, hingga berada sangat dekat dengan Megazord J. Ishii menantang J, mengatakan bahwa meski ia memiliki banyak kekuatan api, hal itu tidak ada gunanya jika ia tidak bisa mengenai target. Melihat Ishii menangkis semua misil dan mendekat dengan kecepatan luar biasa, J memutuskan menggunakan kemampuan Megazord secara penuh, membentuk sinar laser yang menjadi gerakan terakhirnya. Game over. Namun, Ishii berhasil melompati sinar itu sehingga serangan tidak berhasil mengenainya. J menyadari bahwa kesalahan pasti akan terjadi di suatu tempat dan tetap melanjutkan serangan dengan kemarahan. Tiba-tiba, Leone berhasil melepaskan diri dari cengkraman, dan Leon yang melihat pertarungan ini mulai cemas. Yan menegaskan bahwa semua kekacauan ini terjadi karena meremehkan kekuatan J. Dan tiba-tiba muncul serangan panah dari arah lain yang mengenai Megazord, membuat J kehilangan targetnya. Hoden menyadari bahwa peserta lain bergerak sangat cepat menuju posisinya, dan ia harus segera menahan mereka. Ia menembakkan banyak panah untuk menghentikan beberapa orang, dan beberapa berhasil terkena sehingga kehilangan nyawa. Ishii menyadari bahwa menghadapi ketakutan adalah hal yang paling penting, dan ia harus mengontrol para pemain yang mengejar mereka. Sementara itu, Shishi semakin dekat dengan targetnya dan bersiap memberikan serangan penentu, tetapi Yan kembali masuk ke arena, mengacaukan posisi mereka. Yan menegaskan bahwa fokus mereka harus tetap padanya. Leone menyerang Yan dengan tombaknya dari atas, namun Yan tetap tenang dan tidak terpengaruh, mempertanyakan mengapa mereka lebih memilih menyerang dirinya daripada fokus ke J. Megazord J pun muncul dan membuat persiapan untuk serangan pamungkas. Ishii sempat kehilangan konsentrasi beberapa detik, namun momen itu cukup untuk J memerintahkan Megazord untuk menyerang. Serangan itu menghasilkan kehancuran besar, dan cairan merah dari musuh memenuhi tanah di sekitarnya. Leon melihat situasi itu dengan terkejut, dan Yun menegaskan bahwa kini permainan hampir selesai, sementara mental J dikelilingi oleh kepercayaan diri. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar, mengingatkan Yan bahwa mereka masih belum membalas dendam. Yan menjelaskan bahwa meski beberapa memori masih hilang, ia ingat bagaimana ia memburu para pembunuh ibunya. Ia menyadari bahwa meskipun orang yang ditargetkan telah tiada, misi balas dendamnya tetap berjalan. Pada saat itulah Yan merasakan kekosongan di dalam dirinya, namun ia tetap fokus pada tujuan dan rencananya. Saat itu, sel-sel mental Yan yang muncul sebagai manifestasi kondisinya perlahan-lahan menghilang. Semua kejadian yang dialaminya memberinya secercah harapan bahwa suatu hari, ia mungkin bisa meninggalkan dendam dan mulai hidup untuk hal-hal lain. Di sisi realitas, situasinya sudah selesai, dan sebelum Leon sempat bereaksi, Yan mulai mengarahkan pandangannya. Ia meminta J untuk menyerahkan segala sesuatu yang ada di depannya, sementara ia tetap meminta agar J melanjutkan permainan dengan sisa pemain lainnya. J menurut dan segera bergerak menjauh. Leon, yang menyadari hal itu, bertanya apakah Yan tidak akan menyelesaikan permainan bersama mereka. Yan menjelaskan bahwa teman-temannya dapat menanganinya, tetapi ada urusan yang masih harus ia selesaikan secara pribadi dengan Leon. Leon menyadari bahwa kali ini, ia tidak bisa lagi menghindar, dan memutuskan untuk menyelesaikan urusan itu sekali dan untuk selamanya. Ia bergerak cepat ke arah Leon, dengan mata yang memancarkan cahaya emas. Dalam sekejap, ia berada di dekat Leon dan melancarkan pukulan kuat yang membuat Leon terlempar cukup jauh.
Leon segera menstabilkan dirinya dan bersiap menghadapi pertarungan tangan kosong, karena tombaknya telah terjatuh. Leon tampak berpikir bahwa hanya kematiannya yang bisa memberi Yaan kedamaian, dan ia mencoba memblok serangan Yaan, namun Yaan tidak memberinya kesempatan kedua. Yaan, yang sebelumnya tidak pernah bertarung dengan begitu brutal, sekarang menyerang Leon dengan penuh tenaga. Keduanya saling melepaskan pukulan, dan terlihat seperti adegan pertarungan klasik, namun Yaan sedikit menunduk sehingga pukulan Leon tidak tepat mengenai dirinya, sedangkan pukulan Yaan berhasil menghantam wajah Leon. Pukulan tersebut begitu kuat hingga Leon terlempar jauh. Yaan mendekat dan berdiri di dekatnya, menanyakan apakah Leon memiliki kata-kata terakhir. Mereka berdua menyampaikan harapan yang sama, agar dimanapun mereka berada, mereka bisa menemukan kedamaian. Yaan kemudian mengumpulkan seluruh kekuatan ilahinya untuk serangan terakhir, menyatukan kemampuan ilahi yang dimilikinya, sambil memikirkan seluruh hidupnya. Ia bertanya-tanya apakah dengan mengalahkan Leon, ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Saat ia hendak mengeksekusi serangannya, Rian Asura tiba dan menghentikannya, menyingkirkan serangan Yaan, dengan tekanan udara yang begitu kuat sehingga batu-batu di sekitar terguncang. Yaan terkejut dan bertanya bagaimana Rian bisa sampai di sana. Rian menjelaskan bahwa kekuatan ilahi Jack telah mengguncang seluruh area seperti gempa bumi, dan mereka mengikuti ledakan yang terjadi hingga sampai di sana. Namun pada saat mereka tiba, permainan sebenarnya sudah selesai. Semua kontestan telah bekerja sama untuk menangkap Hooter, dan Yaan tersenyum melihat itu, menyadari bahwa para kontestan telah menyelesaikan tugas mereka. Rian menegaskan kepada Yaan bahwa jika ia terus melanjutkan, ia akan menyesal di kemudian hari. Yaan merasa bingung karena situasinya tidak masuk akal. Sepanjang hidupnya, ia telah menunggu momen ini, karena Leon adalah orang yang menyebabkan kematian ibunya dan menjadi alasan Yaan menghabiskan hidupnya untuk balas dendam. Rian mencoba meyakinkan Yaan bahwa meski ia menghadapinya, tidak akan ada yang bisa mengembalikan ibunya, dan semua catatan ilahi yang menimpa Yaan sebaiknya diabaikan. Rian menyarankan Yaan untuk mengambil jeda dan memikirkan apakah benar-benar inilah yang ia inginkan, apakah ia akan menemukan kedamaian setelah melakukan tindakan itu. Yaan merenung, mengenang kembali semua memori yang hilang dan rasa penyesalan yang telah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia mengakui bahwa ia telah hidup sendirian, menjauh dari orang lain, dan kebencian di matanya telah menggerogoti dirinya. Namun kini, muncul rasa harapan bahwa ia bisa hidup untuk hal lain. Ia memutuskan untuk menulis ulang takdirnya dan menginginkan kehidupan yang bisa ia jalani tanpa penyesalan, sebuah kehidupan yang bisa membuatnya bangga. Semua orang yang menyaksikan perubahan ini terkejut dengan keputusan Yaan. Rian kemudian datang, menepuk punggung Yaan dan menyampaikan betapa indahnya mimpi yang sedang dibangun Yaan, menekankan bahwa selama Rian masih hidup, mereka tetap akan bersama sebagai teman. Yaan mengucapkan terima kasih kepada Rian atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan. Tak lama kemudian, anggota tim lainnya juga datang, dan Leon merenungkan persahabatan yang ia temukan meskipun di kehidupan setelah kematian, persahabatan yang menenangkan api dendam Yaan yang pernah melahap hidupnya sebelumnya. Kini, Yaan berada di jalur yang benar, dan seluruh tim merayakan kemenangan mereka dengan sukacita. Sebanyak 21 dari 50 peserta berhasil bertahan. Fokus kamera bergeser ke HR yang masih hidup, membuka matanya dan melihat Rian memegang senjatanya, mengingatkan bahwa ia masih dibutuhkan. Sementara itu, Leon berdiri di tempatnya, dan para peserta lainnya meninggalkan arena. Kailan melakukan penyembuhan, dan para anggota tim saling bercakap dan tertawa, menikmati momen kemenangan mereka. Leon kemudian menyampaikan permintaan maaf dan harapannya kepada Yaan, meminta maaf atas semua rasa sakit yang pernah ditimbulkan dan berharap Yaan bisa menjalani kehidupan yang baik dan bahagia. Yaan merenung sejenak dan memutuskan untuk menolak permainan ilahi sepenuhnya, memilih hidup untuk dirinya sendiri, bersama teman-temannya, dan melanjutkan kehidupan tanpa dendam. Tim mereka merencanakan strategi untuk menyelesaikan mini game yang tersisa, dengan fokus pada cara tercepat dan paling aman. Mereka sepakat membiarkan pemain lain menyelesaikan mini game terlebih dahulu, kemudian mengikuti jalur yang sudah terbuka, sambil terus meningkatkan pengalaman bertempur mereka.
Semua menyadari bahwa setiap pertemuan dengan para dewa akan memperkuat mereka, dan rencana ini menjadi landasan untuk mengatasi tantangan berikutnya. Pada saat itu, Rian Asura kembali muncul di hadapan Hou. Hou menanyakan apa yang Rian inginkan. Rian menjelaskan bahwa ia ingin Hou membuka sebagian memori miliknya. Awalnya, Hou menolak karena merasa tidak bisa, tetapi Rian meyakinkan bahwa Hou pasti mampu, karena sebelumnya Yora dan Inyo telah berhasil membuka sebagian memori Rian. Rian menunjukkan bahwa ia yakin bahwa para kontestan dewa bisa mengembalikan sebagian memori mereka, dan ia yakin Hou bisa melakukannya. Saat Rian menatap Hou, mata Hou langsung mengenali siapa Rian sebenarnya. Rian Asura dikenal dalam semua kabar di Pantheon sebagai sosok yang bisa melihat masa depan menggunakan kemampuan omniscience-nya, dan ia pasti sudah menyaksikan masa depan di mana memori Rian dibuka. Namun pertanyaannya adalah, mengapa Hou harus membuka memori itu? Hou kemudian menciptakan sebuah panah dan menyerang Rian, tetapi Rian berhasil mematahkan panah tersebut dengan senjatanya. Hou terkejut dan berpikir, bagaimana mungkin seorang kontestan melakukan hal seperti ini, padahal tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan sebesar itu. Mata Rian memancarkan cahaya emas, dan selain matanya, aura Rian juga berubah drastis. Ia melepaskan pukulan yang begitu kuat sehingga mengenai Hou. Akibat pukulan itu, Hou mengeluarkan darah dari mulutnya dan terlempar jauh hingga beberapa bukit hancur karena dampak pukulan tersebut. Bahkan teman-teman Hou yang berada jauh di sisi lain dapat menyaksikan kehancuran akibat satu pukulan itu. Yan, yang menyaksikan kejadian tersebut, menyadari bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Rian maju ke arah Hou, yang berlutut, dan saat Rian berada di dekatnya, matanya bersinar. Rian menunjukkan senjatanya dan menjelaskan bahwa Hou takut membuka memori Rian karena takut hal itu diketahui oleh para dewa. Namun Rian menambahkan bahwa para dewa tidak bisa mengamati mereka karena ia menggunakan omniscience dengan cara tertentu, dan jika Hou tidak mematuhi instruksinya, Rian siap mengambil tindakan tegas. Rian yakin bahwa Hou memiliki alasan besar untuk tetap hidup, dan untuk mencapai tujuan itu, ia harus tetap selamat. Saat itu, kekuatan Divine Wukang muncul dari Rian, memberikan energi luar biasa yang memancar dari tubuhnya. Wukang memiliki kekuatan ilahi yang besar, dan senjata Rian terbuat dari logam yang mampu menahan serangan dari para dewa. Rian menegaskan bahwa meskipun ia adalah seorang manusia biasa, senjata itu memberinya keunggulan. Hou Yi terkejut dan bertanya dari mana Rian mendapatkan senjata tersebut. Rian tersenyum dan akan menjelaskan bagaimana senjata itu muncul, lalu Rian mengancam Hou Yi dengan pedangnya. Melihat itu Hou berkata selama para dewa tidak dapat mengamati mereka, ia siap melanjutkan karena ia belum ingin mati. Rian kemudian menjatuhkan Hou ke tanah dan membuat kesepakatan bahwa nyawanya akan diselamatkan, tetapi Hou harus membuktikan dirinya dapat dipercaya. Rian memberikannya sebagian memori, meskipun isi memori itu tidak terlihat bagi siapapun kecuali Rian. Melalui memori itu, kekuatan Rian menjadi lebih besar, dan auranya menjadi lebih padat dan kuat. Rian mengingatkan Hou bahwa ketakutan akan kematian yang terlihat di matanya sebelumnya akan selalu ada selama ia berada di sisi dewa, karena dewa akan memanipulasi tubuhnya sebagai alat. Namun setelah tugas dewa selesai, ia akan dihancurkan. Hou menyadari bahwa Rian, dengan kebebasan yang ia miliki, hanya meminta bagian memori, padahal ia bisa saja mengambil seluruh kekuatan Hou. Dengan membuka sebagian memori itu, kepribadian Rian mengalami perubahan, menjadi lebih kuat dan strategis. Saat Rian pergi, ia mendengar suara dan menyadari bahwa Hetan telah mengamati rencananya. Rian terkejut karena Rian adalah pemenang kartu putih ronde 3 dan sekarang berada di depan mereka. Rian memberi ucapan agar Hetan menikmati kehidupan barunya, dan Hetan bertanya apa tujuan Rian sebenarnya. Rian menjelaskan bahwa semakin banyak memori yang ia buka, semakin banyak pengalaman yang ia peroleh, dan ini akan membuat dirinya lebih kuat untuk menghadapi dewa. Rian menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mengalahkan sebanyak mungkin dewa agar memori dan pengalaman yang ia peroleh meningkat, dan meskipun terlihat mudah, setiap langkah tetap memerlukan strategi matang. Heitan menyoroti bahwa jika Rian mengalahkan semua dewa dan menjadi kontestan terkuat di God Game,
ada risiko besar jika kendali dewa mengambil alih dirinya. Ryan menjawab bahwa ia telah menyiapkan rencana cadangan untuk hal itu, dan mengaku bahwa ia sebenarnya tidak ingin memenangkan permainan. Pernyataan itu membuat Heitan terkejut, tapi teman-teman Ryan muncul dan menghampiri Ryan. Ryan berjalan menuju teman-temannya dan bergabung dengan mereka. Tan mencatat bahwa Ryan tidak berniat memenangkan God Game, dan tidak ada yang tahu memori apa yang sudah dibuka, termasuk bagian dari kekuatannya yang tersembunyi. Sementara itu, di dinding mes, seseorang mengamati Ryan dari jauh. Loki, saudara Thor, menyadari bahwa Ryan tampak tidak terlalu tangguh, tetapi teman-temannya cukup kuat untuk melawan mereka semua. Loki bertanya apakah mereka bisa mengalahkan mereka semua. 3 pemain lain yang sangat kuat menjawabnya dengan percaya diri, menyatakan bahwa jika Loki menepati janjinya, siapapun itu mereka akan menghabisinya. Adegan berpindah dan memperlihatkan Hermes yang berada di depan makhluk berkepala 3. Hermes tampak memiliki hubungan yang sangat akrab dengan makhluk tersebut. Ia menyapa mereka dengan penuh keakraban sambil mengatakan bahwa ia datang untuk mengunjungi mereka setelah apa yang telah ia lakukan. Ia mengakui tidak mengetahui berapa banyak waktu yang tersisa baginya sehingga ia merasa perlu datang berjaga-jaga. Dalam pikirannya ia mempertanyakan apakah keputusan yang diambilnya sudah tepat, terutama terkait tindakannya menyerahkan Ichor kepada Ryan. Namun kemudian seseorang muncul dari belakang dan menyatakan bahwa dialah pelakunya. Hermes terkejut saat menyadari kehadiran orang tersebut, yang ternyata adalah Hou Yi yang sedang mengarahkan panah ke arahnya. Hermes menanggapi dengan heran karena mereka berhasil menemukannya dengan cepat, dan bertanya apakah Hou Yi datang untuk membunuhnya. Hou Yi menjawab bahwa belum saatnya, ia hanya peduli pada bagaimana Ryan bisa mendapatkan Ichor. Ia kemudian menjelaskan bahwa Ichor adalah darah yang hanya dapat ditumpahkan dari makhluk ilahi. Ketika dilebur Ichor dapat ditempa menjadi logam dan merupakan satu-satunya material yang mampu membunuh dewa. Setelah Tuhan merebut kekuasaan dari para panteon, semua Ichor disita dan produksinya dilarang, sehingga ia mempertanyakan bagaimana seseorang seperti Hermes bisa mendapatkannya. Hermes menjawab dengan nada sinis bahwa ia merasa terhormat dianggap cukup cerdas untuk menemukan persediaan Ichor sendiri, namun ia menegaskan bahwa bukan dirinya yang menemukannya, melainkan Sun Wukong yang memiliki peluru dari Ichor dalam permainan kematiannya bersama Vidar. Selama pertempuran tersebut Ryan secara kebetulan menemukan salah satunya, kemudian Enyo dan Hephaestus berhasil menciptakan pasta yang ketika diaplikasikan pada senjata membuatnya mampu membunuh bahkan para dewa. Hou Yi menyimpulkan bahwa Hermes bertindak sebagai pembawa pesan dan mempertanyakan alasan di balik pengiriman benda berbahaya tersebut kepada Ryan. Hermes menjawab bahwa alasannya jelas karena ia percaya Ryan Asura adalah kunci untuk mengalahkan dewa. Ia menjelaskan bahwa seni ilahi bernama Omniscience memungkinkan seseorang melihat masa depan, namun kemampuan itu tidak bekerja pada individu yang juga memilikinya. Sebelum kematiannya Wukong menemukan bahwa siapapun yang pernah berinteraksi dengan Omniscience milik Ryan akan mendapatkan kekebalan sementara dari kemampuan peramalan dewa, dengan kata lain Hermes dan Hou Yi kini bebas dari pengaruh dewa. Mendengar hal itu Hou Yi berpikir bahwa Ryan ternyata benar sebelumnya. Lalu ia mempertanyakan siapa yang memberi Hermes informasi tersebut jika Wukong sudah mati. Hermes hanya menjawab bahwa ia tidak tahu. Hou Yi kemudian menyinggung adanya konspirasi dan mempertanyakan mengapa Hermes mengungkapkan nama semua pihak yang terlibat. Ia menyatakan bahwa ia bisa saja melaporkan mereka kepada dewa dan mendapatkan imbalan. Hermes membalas dengan menanyakan alasan Hou Yi melakukan hal itu, dan menyatakan bahwa untuk sekali ini Hou Yi dapat memilih pihaknya sendiri. Mendengar pernyataan tersebut Hou Yi terdiam dalam keterkejutan, kemudian tiba-tiba Yora datang dan memanggil mereka, menyampaikan bahwa dewa memanggil mereka berdua ke singgasananya. Hermes bertanya apakah ada alasan khusus. Yora menjelaskan bahwa keduanya telah diberi perintah untuk membunuh Ryan namun gagal dan dikalahkan di labirin, sehingga dewa ingin menganalisis apa yang salah. Hermes kemudian berpamitan kepada Cerberus dan memintanya untuk bersikap baik. Ia menyatakan akan ikut bersama Yora. Lalu mereka pun pergi menuju tempat lain. Sesampainya di tempat berkumpulnya para dewa, Yora memberikan hormat kepada sosok dewa, dan dewa tersebut kemudian memanggil Hermes dan Hou Yi sebagai sukarelawan pemberani, serta menanyakan keberadaan mereka sebelumnya sambil menyatakan bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan untuk mereka. Dewa menyampaikan bahwa kedua pihak telah memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ryan Asura.
namun tetap gagal. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa ia menginginkan Ryan tidak bisa bertahan. Hou Yi dalam pikirannya menyadari bahwa seorang dewa tidak seharusnya membuat pernyataan seperti itu di hadapan panteon publik, karena ia memiliki kewajiban untuk menjaga permainan para dewa tetap adil tanpa adanya agenda tersembunyi, sehingga ia menyimpulkan bahwa audiensi ini pasti merupakan lingkaran dalam sang dewa. Hermes merespons dengan nada kesal dan mempertanyakan mengapa mereka yang disalahkan atas kekalahan tersebut, padahal dewa sendirilah yang memilih Ryan sebagai juaranya. Ia juga mempertanyakan alasan di balik pemberian kekuatan Omniscience jika memang tujuan akhirnya adalah kematian Ryan. Dewa kemudian menjelaskan bahwa kekuatan tersebut diberikan karena tanpa kemampuan untuk menggunakannya, kekuatan itu tidak memiliki arti. Namun berulang kali Ryan berhasil bertahan hidup, dan kini ia telah mulai mengakses potensi sejati dari Omniscience sehingga menjadi ancaman yang serius. Hermes dalam pikirannya memahami bahwa dewa kemungkinan memberikan Omniscience dengan harapan Ryan akan mati sebelum mampu menguasainya, dan karena kekuatan itu dikenal sebagai kekuatan ilahi yang sangat kuat, lebih mudah bagi Pantheon untuk menyetujui agar Ryan dirantai sejak awal sebagai bentuk kerugian. Namun keinginan dewa untuk membunuh Ryan sejak awal menimbulkan kecurigaan, bahwa dewa mungkin telah mengenal Ryan sebelum permainan dimulai. Dewa kemudian meminta pendapat Hou Yi mengenai seberapa kuat Ryan telah berkembang. Yora menjelaskan bahwa dalam permainan Marco Polo, Hou Yi sebenarnya dikalahkan oleh Yun, bukan oleh Ryan, dan setelah meninjau rekaman, kondisi Hou Yi saat itu sudah sangat lemah, sehingga pernyataan tersebut menambah tekanan pada Hou Yi. Dewa lalu menanyakan apa yang sebenarnya dilihat Hou Yi dalam interaksi singkat tersebut, dan pertanyaan itu membuat Hou Yi menjadi sangat panik. Ia menjelaskan bahwa kekalahannya disebabkan oleh akses Ryan terhadap kekuatan ilahi milik Wukong, meskipun hanya dalam waktu singkat sehingga ia tidak sepenuhnya memahami kekuatan tersebut, namun ia mengamati bahwa tubuh Ryan tampaknya hanya mampu menahan satu kekuatan ilahi sebesar itu dalam satu waktu. Sehingga Ryan harus bergantian antara Omniscience dan kekuatan Wukong. Yora merasakan kecemasan dalam diri Hou Yi dan menanyakan apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan, namun Hou Yi menolak dengan gugup. Dewa kemudian menekan Hou Yi dengan mempertanyakan kejujurannya, mengingatkan bahwa mencoba menipu penglihatannya adalah kesalahan besar, dan tekanan yang luar biasa langsung membuat Hou Yi berlutut. Dalam keadaan tertekan, Hou Yi bersumpah bahwa ia tidak berbohong. Ia menjelaskan bahwa setelah pertarungannya dengan Yun, ia hampir tidak bisa bergerak, dan kombinasi penguasaan Omniscience serta kekuatan Wukong adalah alasan utama kekalahannya. Ia memohon agar dewa mempercayainya, dan menegaskan bahwa tidak ada hal lain di balik itu. Dewa tetap diam melihat keadaan tersebut, namun Hermes kemudian menyela dengan mengatakan bahwa Hou Yi masih menyembunyikan sesuatu. Dalam pikirannya, Hou Yi menjadi panik karena khawatir Hermes akan mengungkap tentang Ichor dan menyalahkannya. Hermes kemudian menyatakan bahwa meskipun Ryan memiliki Omniscience dan kekuatan Wukong, bahkan mungkin dapat menyelesaikan kontraknya jika ia membunuh beberapa peserta lagi, kekuatan bukanlah faktor utama yang membawa Ryan sejauh ini. Hermes kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi dan tiba di hadapan dewa, menyatakan bahwa yang membuat Ryan berbahaya adalah pikirannya yang tidak dapat diprediksi. Tindakan itu membuat semua orang terkejut, bahkan Zeus berteriak karena tidak menyangka Hermes bisa mendekat sejauh itu. Namun dewa menghentikan situasi dengan tenang dan menyatakan bahwa Hermes tidak akan melakukan apapun. Hermes kemudian menyindir bahwa penglihatan Maha Tahu sang dewa tampak melambat, dan menyatakan bahwa dewa dan Ryan memiliki banyak kesamaan, karena tidak ada yang benar-benar mengetahui sosok asli di balik keduanya. Ia menegaskan bahwa hal itulah yang membuat Ryan berbahaya, karena setiap ingatan yang diperolehnya membuatnya semakin kuat, namun identitas aslinya tetap menjadi misteri, dan ia mempertanyakan sampai kapan kebenaran tentang Ryan akan disembunyikan. Tiba-tiba serangan dari langit menghantam Hermes dengan keras, dan dewa menegaskan dengan nada marah bahwa Hermes tidak berada pada posisi yang setara untuk berbicara seperti itu. Ia menyebut kesombongan kaum Olimpian, dan menjelaskan bahwa Hermes tidak pernah dimasukkan ke dalam permainan para dewa karena ayahnya memohon pengampunan untuknya, meskipun ia telah melihat tanda-tanda pemberontakan dalam masa depan Hermes berkali-kali. Dewa juga menambahkan bahwa di surga terdapat banyak dewa lain yang memiliki kecepatan dan kecerdasan setara dengan Hermes,
sehingga ia seharusnya lebih bersyukur masih diberi kehidupan, serta lebih berhati-hati dalam berbicara dan seharusnya memiliki rasa takut yang lebih besar, sebelum akhirnya menghantam Hermes dengan keras. Melihat kejadian itu, orang-orang yang menyaksikan menjadi sangat terkejut, namun Hermes justru bereaksi dengan kesal dan merasa telah mengatakan sesuatu yang salah. Lalu dalam sekejap ia kembali dihantam dengan keras, dan serangan tersebut terjadi berulang kali tanpa henti. Hou Yi yang menyaksikan hal itu menjadi sangat terkejut. Lalu dalam pikirannya ia menyadari bahwa Hermes sengaja mengalihkan perhatian dari dirinya. Agar dewa tidak mengetahui tentang icor milik Reian, selain itu dengan mendekat sejauh itu kepada dewa, Hermes juga membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu lolos dari penglihatan omniscience milik dewa. Sehingga kini semua orang menyadari bahwa ada cara untuk menghindari penglihatan masa depan tersebut, dan jika Hermes tidak melakukan itu, Hou Yi yakin bahwa dirinya lah yang akan menerima murka dewa. Namun ledakan keras kembali terdengar, dan dewa terus menghantam Hermes berulang kali dengan kekuatan besar, sementara Zeus yang melihat kejadian itu menjadi sangat terkejut dan mencoba memastikan keadaan anaknya, tetapi dewa langsung menghentikannya dan melarang Zeus untuk ikut campur. Ia menyatakan bahwa hal ini harus menjadi contoh bagi siapapun, yang bahkan berani memikirkan untuk melawannya. Dewa kemudian mengalihkan perhatian kepada Yora dan menanyakan seberapa dekat kelompok Reian dengan tahap kedua labirin. Dan Yora menjelaskan bahwa setelah jalan pintas dari permainan Marco Polo terbuka, mereka pada dasarnya sudah hampir sampai. Hal itu membuat Dewa menyadari bahwa waktu yang dibutuhkan bahkan belum mencapai 1 hari. Sehingga ia memerintahkan agar Bellona memainkan sebuah permainan dengan mereka, serta menyiapkan sebuah pintu karena ia ingin menyaksikan semuanya secara langsung. Di sisi lain, suasana berpindah ke dalam labirin, di mana terlihat banyak orang berkumpul dan mulai mengatur strategi. Yun mempertanyakan rencana pembagian kelompok, sementara seorang wanita berambut merah menjelaskan bahwa mereka menghargai bantuan yang telah diberikan selama permainan. Namun bepergian dalam kelompok besar berpotensi menimbulkan banyak masalah, sehingga mereka tetap berterima kasih atas semua yang telah dilakukan. Quen kemudian menanggapi dengan santai dan memperhatikan kekhawatiran Yun. Ia menenangkan bahwa dirinya akan ikut bersama kelompok tersebut agar mereka bisa mencapai akhir dengan selamat, sementara Yun memastikan keputusan itu, dan Quen dengan yakin menyatakan bahwa ia memang berniat melakukan hal tersebut. Bahkan menambahkan bahwa akan terasa tidak adil jika ia terus bertarung di sisi Yun, yang membuat Yun menyetujui dengan nada bercanda, bahwa mereka bisa memenangkan seluruh permainan sendiri. Quen kemudian memutuskan untuk membawa Agravain bersamanya, dan Yun menanggapi dengan nada kesal namun tetap menerima. Lalu Yun menanyakan pilihan 3 orang lainnya. Nifa memilih untuk bergabung karena kelompok itu terlihat kuat, sementara Tenji dengan penuh harap memohon agar diizinkan ikut, dan Yun menyambutnya dengan baik. Yun kemudian menanyakan keputusan Hitan, dan Hitan menyatakan bahwa selama Reian tidak keberatan, ia ingin bergabung dengan kelompok tersebut. Kemudian Reian menjelaskan bahwa Yun telah menceritakan bagaimana Hitan bertarung bersama semua orang, dan bahwa hasilnya mungkin akan berbeda jika Hitan tidak ada. Ia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi di ronde ketiga hanyalah akibat dari permainan para dewa, yang memaksa mereka saling berhadapan, sehingga ia bersedia memaafkan Hitan. Hitan menyampaikan rasa terima kasihnya, sementara Era hanya menatap tajam tanpa berkata apapun. Lalu Yun menanyakan keberadaan ayahnya, dan Kayla menjelaskan bahwa ia sempat melihatnya sebelumnya, namun ia pergi sendirian, yang membuat Yun merasa bahwa hal itu memang sesuai dengan sifatnya. Reian kemudian memastikan apakah Yun dapat menjamin orang-orang baru yang bergabung, dan Yun dengan percaya diri menyatakan bahwa dengan kelompok ini, dewa apapun yang mereka hadapi selanjutnya akan dikalahkan. Di tempat lain, seorang dewa lain menyadari bahwa juara milik Wukong sedang menuju ke arah mereka, dan ia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Reian sebagai bentuk balas dendam setelah pertarungannya dengan Wukong. Yora kemudian muncul dan menyampaikan bahwa dewa akan segera datang untuk menyaksikan langsung aksi Reian. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, karena aura yang muncul terasa familiar namun bukan milik Reian. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul yaitu Ichika Asura, Takeda Shingen, dan Uron Kei, yang membuat Yora dan rekannya menyadari situasi tersebut dengan keterkejutan yang besar. Di sisi para dewa, mereka telah memasuki portal menuju labirin, namun ketika mereka melihat keluar,
mereka dibuat sangat terkejut karena menyaksikan Yora dan yang lainnya sudah dalam keadaan babak belur dan tidak berdaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Susanoo menyatakan bahwa kelompok Reian belum melewati tempat itu dan mempertanyakan dewa mana yang melakukan hal tersebut. Lalu dewa menjawab bahwa pelakunya bukanlah para dewa melainkan para pemain. Beberapa saat kemudian, Hephaestus terlihat membawa Yora dan temannya, sementara Yora memohon agar dirinya diperlakukan dengan hati-hati. Namun Hephaestus menanggapi dengan mengatakan bahwa Yora tidak merasakan rasa sakit dan mempertanyakan alasan keluhannya. Susanoo kemudian bertanya berapa lama proses perbaikan Yora akan berlangsung, dan Hephaestus menjawab bahwa ia dapat menyusunnya kembali sebelum matahari terbenam. Susanoo menanyakan kondisi Bellona, lalu Hephaestus menjelaskan bahwa ia bukan penyembuh, tetapi jika pelakunya adalah manusia maka Bellona tidak akan mati dan hanya pingsan. Percakapan berlanjut dengan pertanyaan mengenai siapa yang melakukan serangan tersebut, dan Yora menjelaskan bahwa 2 dari 3 pelaku mengenakan jubah dengan desain asli. Hal ini membuat Susanoo menyimpulkan bahwa para pemain tersebut kemungkinan adalah para pemenang dari 10 God Game pertama, sehingga kehadiran 2 pemenang asli yang bepergian bersama menarik perhatian seluruh Pantheon. Dewa kemudian menanyakan jumlah pintu masuk menuju tahap kedua labirin yang telah dibuka, dan Yora menjawab bahwa 10 dari 15 gerbang telah ditembus, termasuk yang mereka tempati saat itu, serta para pemain mulai memasuki tahap kedua labirin yang disebut Limbo. Yora juga menyampaikan permintaan maaf karena perhitungan mereka terhadap kedatangan Reian ternyata keliru, namun dewa tersebut menanggapinya dengan tenang dan menyatakan bahwa masih akan ada kesempatan lain. Namun situasi berubah secara tiba-tiba ketika senjata milik Rian melesat dengan sangat kuat ke arah mereka, membuat para dewa terkejut, tetapi salah satu dewa segera bereaksi dan menyerang balik dengan cepat. Rian memuji reaksi tersebut namun menantang mereka, sambil menyatakan bahwa tujuannya adalah membunuh dewa di hadapan mereka. Di sisi lain, Hephaestus merasa cemas karena menyadari bahwa Rian adalah orang yang menerima icor dari Enyo, dan ia khawatir jika sang dewa mengetahui bahwa dirinya yang melebur peluru milik Wukong, maka ia pasti akan dibunuh di tempat itu. Susanoo merasa sangat marah karena Rian berani menyerang dan berbicara dengan tidak sopan, sehingga ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dimaafkan dan langsung melesat menyerang dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, Tenji terkejut dan menyadari bahwa serangan akan segera datang, sementara Rian mengenali lawannya sebagai salah satu pengikut setia dewa dan dengan sinis menantangnya apakah ia juga ingin mati. Pertarungan pun terjadi ketika dewa tersebut melancarkan tebasan yang sangat kuat, namun Rian berhasil menghindarinya dengan cepat, sambil berpikir bahwa serangan itu tidak bisa ditangkis karena akan berakibat fatal baginya, dan ia menyadari bahwa lawannya kini berbeda dari sebelumnya. Dewa tersebut mempertanyakan kesombongan Rian sebagai manusia, lalu Rian menjawab bahwa siapapun akan bersikap demikian jika dapat melihat masa depannya sendiri. Setelah itu, semua orang langsung menyerang dewa tersebut secara bersamaan, memicu ledakan besar, namun dewa itu berhasil menghindarinya dengan melompat tinggi ke udara. Setelah mendarat, Susanoo meminta maaf kepada tuannya dan menyatakan bahwa ia akan menangani situasi itu dalam waktu 1 menit, namun sang dewa justru memerintahkannya untuk bermain permainan dengan mereka. Susanoo merasa bingung dengan perintah tersebut, lalu sang dewa menjelaskan bahwa ia telah menempatkan para sukarelawan untuk menjaga pintu masuk menuju fase berikutnya dari ronde ketiga, dan akan lebih menarik bagi para penonton jika kelompok tersebut tidak langsung melewati rintangan. Selain itu permainan akan memberikan peluang yang lebih baik bagi bawahannya untuk menghadapi para pemain. Mendengar hal itu, Susanoo merasa ragu dan berpikir bahwa hal itu mustahil, serta mulai menyadari bahwa tuannya tampaknya tidak percaya bahwa ia mampu mengalahkan para manusia tersebut. Rian mempertanyakan alasan kehadiran sang dewa di tempat itu. Ia menduga bahwa dewa tersebut mungkin ingin menjadi fasilitator berikutnya. Namun sang dewa menjawab bahwa hal itu hanya akan terjadi jika mereka menginginkan kematian yang pasti. Kemudian ia memerintahkan Hephaestus untuk membawa Bellona dan Yora ke Olympus agar mendapatkan perawatan yang layak. Meskipun Hephaestus sempat mempertanyakan keadaan sang dewa, dewa tersebut menegaskan bahwa dirinya datang hanya untuk menyaksikan sebuah permainan, lalu ia ingin melihat kemampuan manusia yang ada di hadapannya. Susanoo kemudian menjelaskan bahwa permainan yang akan mereka jalani adalah sebuah kontes kenjutsu,
di mana kekuatan ilahi diperbolehkan dan para peserta harus memilih 3 perwakilan untuk melawannya. Ia menambahkan bahwa permainan ini akan berakhir ketika salah satu tim telah dibunuh seluruhnya. Yun menanggapi dengan menganggapnya sebagai duel sederhana dan mengajak untuk mendiskusikannya dengan yang lain. Ryan pun menyetujui usulan tersebut. Jack segera menyadari bahwa situasi ini merupakan jebakan. Ia menekankan bahwa mereka akan menghadapi Dewa Badai dalam duel katana, dan menilai lawan mereka sebagai ahli pedang yang sangat berbahaya. Aera Park menambahkan bahwa pembatasan jumlah peserta menjadi 3 orang membuat mereka tidak bisa menyerang secara bersamaan, sehingga permainan ini jelas dirancang untuk menguntungkan pihak lawan. Hiten dan Jay mempertanyakan apakah ada di antara mereka yang benar-benar mahir menggunakan katana. Sementara Yun dan Kayla mengakui bahwa pedang bukanlah keahlian utama mereka, bahkan mereka lebih khawatir pada kekuatan ilahi lawan dibandingkan senjatanya. Aki kemudian mengingatkan bahwa aturan permainan menyatakan bahwa tim yang kalah akan dibunuh. Yang berarti pedang tersebut memiliki kemampuan untuk membunuh dewa. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam terhadap para dewa. Lalu ia mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sebelumnya ia adalah seorang samurai yang melayani seorang daimyo besar, sehingga ia merasa paling cocok untuk mengikuti permainan ini dan dengan sukarela menjadi salah satu peserta. Ryan menyatakan bahwa dirinya juga mampu menggunakan pedang dan akan ikut serta. Ia menilai bahwa melawan dewa seperti Susanoo akan membutuhkan kemampuan omnisensi. Tenji dengan ragu menyatakan kesediaannya. Ia mengakui bahwa banyak orang tidak terbiasa menggunakan pedang. Namun ia berpikir bahwa hal itu tidak akan jauh berbeda dengan mengayunkan tongkat. Meskipun suaranya dipenuhi keraguan, ia tetap menawarkan diri sebagai peserta ketiga jika dibutuhkan. Neva terkejut dengan keputusan tersebut dan mempertanyakan keseriusannya. Namun Tenji memohon agar dirinya dipilih sebelum ia berubah pikiran. Yun sempat ingin mengambil peran sebagai peserta karena merasa dirinya termasuk yang terkuat. Namun Ryan mengingatkannya bahwa Yun baru saja menyelesaikan permainan sebelumnya dan juga mengakui bahwa ia tidak terbiasa menggunakan pedang. Ryan menegaskan bahwa Yun tidak harus bertarung di setiap pertempuran dan terkadang memberi kesempatan kepada orang lain adalah hal yang wajar. Ia meminta mereka semua untuk beristirahat dan mempercayakan pertarungan ini kepada mereka bertiga, dengan keyakinan bahwa semuanya akan segera berakhir. Sang dewa kemudian bertanya kepada Susanoo tentang apa yang dipikirkannya. Namun Susanoo hanya terdiam sambil mengingat kejadian yang menimpa Yora dan Bellona. Akhirnya ia menjawab bahwa tidak ada yang perlu dipikirkan. Sang dewa lalu menegaskan bahwa Ryan telah menjadi bagian dari duel tersebut dan memerintahkan agar Ryan dibunuh, dan ia akan mengabulkan keinginan Susanoo. Susanoo menerima pernyataan tersebut dan memastikan bahwa janji sang dewa akan ditepati. Ia kemudian memastikan bahwa ketiga orang itulah yang akan menjadi peserta terakhir. Aki menyatakan agar permainan segera dimulai. Susanoo pun menyetujuinya. Seketika sebuah pusaran air muncul dan teknik ilahi yang disebut Storm Step diaktifkan. Dalam sekejap mereka dipindahkan ke sebuah tempat yang dipenuhi pulau-pulau melayang. Tubuh mereka terjatuh dari ketinggian yang mengejutkan Tenji hingga ia panik dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ryan dalam pikirannya menyadari bahwa Susanoo telah memindahkan mereka keluar dari labirin untuk menjalankan permainan ini. Namun ia tidak mengetahui keberadaan lawannya. Sementara itu Susanoo memperhatikan Ryan dengan seksama dan menyadari bahwa mata yang dimilikinya sama seperti milik sang dewa. Hal itu membuatnya merasa tertarik. Berpindah di tahap kedua labirin pada pintu masuk 7, di sana terlihat 3 pria berotot dengan aura kekuatan yang sangat besar. Sander yang dikenal sebagai murid Thor mengamati tempat itu dan memahami bahwa inilah tahap berikutnya yang disebutkan oleh Loki. Sekaligus menyadari bahwa sosok di hadapan mereka adalah penjaga tahap kedua dari labirin tersebut. Penjaga itu adalah Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari dari Aztec, yang langsung mengenali Sander sebagai anak didik Thor dan mengungkapkan bahwa ia sering mendengar tentangnya. Herakles yang merupakan demigod dan putra Zeus kemudian menawarkan diri untuk menangani lawan tersebut. Namun Gilgamesh sebagai demigod dan Raja Uruk menolak dengan santai karena menganggap lawan itu tidak sepadan dengan waktunya. Sebelum akhirnya Sander dengan tegas meminta agar pertarungan itu diserahkan kepadanya, karena ia ingin menjadikannya sebagai latihan. Sander segera mengeluarkan palu besarnya dengan penuh semangat, sementara Huitzilopochtli menanggapi dengan anggapan bahwa manusia semakin sombong. Namun sebelum kalimat itu selesai Sander sudah bergerak dengan kecepatan luar biasa dan muncul di sampingnya, lalu melancarkan serangan yang sangat kuat.
hingga membuat sang dewa terpental jauh ke belakang akibat kekuatan mentah yang luar biasa. Herakles mengamati bahwa Sander bahkan tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk menyelesaikan ucapannya, sementara Gilgamesh menanggapi dengan sikap santai bahwa hal tersebut sudah dapat diperkirakan karena sifat Sander yang sangat tidak sabar. Di sisi lain Huitzilopochtli dalam pikirannya terkejut oleh kekuatan yang baru saja ia rasakan. Ia mulai menyadari kemungkinan bahwa ketiga orang di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan para demigod dengan kekuatan yang mengerikan.